Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang datang dari surga, Engkaulah Tuhan yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, atas segala alam ini, yang saat ini Engkau tahu ya Tuhan, di alam ini terjadi akan banyaknya curah hujan. Karena itu kepadamu Allah semesta alam, Allah yang berkuasa, kami memohon, kasihani kami ya Tuhan. Tolonglah supaya curah hujan di alam ini tidak terlalu banyak, supaya kehidupan manusia tidak terganggu dan manusia tidak menderita karenanya. Mohon ya Tuhan akan kemurahan-Mu untuk boleh mengendalikan curah hujan ini, sehingga kami boleh aman, sehingga kami semua Tuhan bisa beraktivitas dengan baik, dan kesehatan kami pun terjaga, dan kondisi ekonomi di dunia ini dan juga di Indonesia dapat terkendali kembali. Tuhan terima kasih, karena kami boleh berharap kepada Tuhan pengendali alam dan pengendali daripada segala sesuatu. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu siapa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan iman pengharapan kami senantiasa kepadamu menghadapi apapun juga yang ada di hadapan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa percaya kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga ketika ada bencana, ada kesusahan, kami tahu kepadamulah kami harus berlari. Kepadamulah kami harus berseru, kepadamulah kami harus bersandar. Karena itu Tuhan, biarlah setiap jemaat yang boleh percaya kepada Tuhan bersandar atas segala persoalan kehidupan, supaya mereka mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kesempatan beribadah hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkata-kata dan berbicara kepada setiap kami Tuhan, berikanlah firman sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus, roh yang berkuasa itu, kiranya memberi kami pengertian dan pemahaman akan firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita sudah mulai merasakan akan suasana Natal, bukan hanya karena hiasan-hiasan Natal di gereja kita tentunya, bukan juga karena puji-pujian yang sudah kita nyanyikan lagu-lagu Natal, tetapi juga firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal, pengharapan semua orang. Firman Tuhan diambil dari dua bagian, yang pertama Matius 2, 1-12, dan juga Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pertama adalah Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selanjutnya jemaat sekalian akan saya bacakan dari bagian firman Tuhan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani, ya ini agak macet sedikit ya. Penulis Ibrani Bapak Ibu itu menganalogikan pengharapan itu seperti sauh, ya, seperti sauh kapal. Seperti sauh kapal. Sauh itu adalah satu-satunya harapan bagi kapal yang sedang berhenti agar kapal itu tidak goyang, agar kapal itu tidak hanyut, agar kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak. Nah, berbicara ya di tadi kapal supaya dia tidak terombang-ambing sekalipun dia parkir dengan rapat. Nah, jadi berbicara tentang pengharapan bagi semua orang, itu sudah pasti adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan bagi semua orang, bagi saudara-saudara sekalian dan bagi saya untuk bisa selamat baik dari maut maupun dari setiap akan goncangan-goncangan badai atau terpaan badai kehidupan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi yang lain yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita untuk kita bisa selamat dari maut maupun akan badai kehidupan hari lepas hari. Saya sangat bersyukur kemarin di dalam Christmas Carol kita sedang ada membahas
ada banyak artis-artis dengan mudah meninggalkan imannya, begitu ya. Banyak artis-artis dengan mudah meninggalkan akan Kristus yang pernah diakui sebagai Tuhan yang dipercayainya. Lalu salah satu dari tim Christmas Carol saya berkata seperti ini, Bu, percayalah bahwa orang yang mudah meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, itu adalah orang yang belum betul-betul mengetahui bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan hidupnya. Ya, wah itu luar biasa. Jadi orang-orang yang sangat mudah meninggalkan imannya, meninggalkan kekristenannya seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa satu-satunya keselamatan itu dari hal apapun juga hanyalah di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Semua makhluk yang bernama, ya, semua makhluk yang bernama, kepada semua makhluk-makhluk tersebut, kepada nama-nama makhluk-makhluk tersebut, tidak ada yang namanya bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang namanya bisa menyelamatkan manusia selain daripada nama Yesus. Maka Yesuslah satu-satunya pengharapan untuk menjawab setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Ingat selalu, bukan hanya persoalan dosa. Ingat, bukan hanya persoalan maut, tapi setiap persoalan yang kita hadapi. Kadang orang-orang Kristen yang sudah rajin ke gereja selalu berpikir hanya menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, ketika dia kehidupannya diterpa oleh badai, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia tidak mau supaya gelombang atau terpaan badai yang dialaminya itu diam dan ditentramkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sebagai satu-satunya pengharapan bagi semua orang berarti Dia memberikan pengharapan dan jalan keluar atau rahmat bagi setiap persoalan kehidupan kita. Tidak ada jalan lain selain daripada Tuhan Yesus saja. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Allah menjadi manusia dan dilahirkan oleh Maria, pemikiran banyak orang berkaca dari perjanjian lama. Orang berpikir sepertinya keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Orang banyak berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel saja. Bukan tanpa alasan, karena memang orang Israel itu adalah umat pilihan, karena mereka juga adalah bangsa pilihan Allah. Sehingga orang berpikir sudah keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, semua pemahaman-pemahaman itu dipatahkan. Semua pengertian dan pemahaman tersebut tidak berlaku. Karena apa? Karena Yesus datang memberikan pengharapan kepada semua orang tanpa terkecuali. Yesus datang dari sorga memberikan dan menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun statusnya. Keselamatan itu dianugerahkan kepada semua orang. Hal itu Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat melalui akan pengharapan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Jalan itu terbuka bagi orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, bukan bangsa Israel, bukan orang yang mengenal Allah atau Yahweh, bukan orang yang mengerti hukum Taurat yang diwakili oleh orang Majus yang tadi sudah dibacakan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa melalui bintang orang Majus dari timur
kemudian mencari raja yang dilahirkan. Artinya bahwa orang Majus yang tidak mengerti akan Tuhan, yang tidak mengenal akan Tuhan, dibuat mengerti akan Tuhan melalui ciptaan Tuhan, yaitu bintang. Melalui bintang tersebut Allah mengkomunikasikan maksudnya. Allah mengkomunikasikan rencananya kepada orang yang tidak mengenalnya. Ada orang berpandangan dan berargumentasi, Bapak Ibu, bintang yang dilihat oleh orang Majus itu adalah komet. Komet itu mengelilingi matahari. Dan katanya kalau sedang dia menuju bumi, itu akan bentuknya itu seperti zigzag begitu. Jadi depannya itu berjalan atau bergerak, itu berlawanan dengan ekornya. Jadi seperti bintang berekor begitu, sehingga ketika dia bergerak seolah-olah dia akan menuju kepada suatu tempat. Ya. Nah, juga dipercaya bahwa datangnya komet itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat penting, dan itu dipercaya pada zaman dahulu, yaitu untuk menyatakan adanya mungkin suatu bencana yang besar, orang akan mengetahui melalui komet. Dan juga komet ini bisa juga berarti seperti sedang ada kematian seorang raja yang besar. Komet ini juga bisa dipahami seperti adanya kelahiran seorang yang penting ataupun yang besar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengatakan apapunlah pandangan orang terkait bintang itu. Apapunlah terkait argumentasi-argumentasi mengenai bintang yang datang menghampiri orang Majus itu. Satu hal yang perlu kita pahami dan percayai adalah bahwa melalui bintang itu sesungguhnya Allah berintervensi. Ya. Allah berintervensi melalui bintang itu supaya orang-orang yang jauh dari Allah, supaya orang-orang yang tidak termasuk daripada bangsa Israel boleh datang mencari raja yang dilahirkan. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang Majus itu berjalan bukan tanpa petunjuk, maka mereka berjalan menuju Bethlehem dengan menggunakan bintang tersebut. Ketika mereka berjalan dan mereka bingung mengartikan dan memahami akan bintang tersebut, mereka tidak kemudian mengeluarkan jampi-jampi, mereka tidak kemudian juga membaca mantra-mantra, tetapi orang Majus itu juga bertanya, di mana raja yang dilahirkan? Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, ketika mereka sudah menemukan daripada raja yang dilahirkan itu, bintang itu berperan akhirnya bisa membawa orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan raja yang sudah lahir. Dan mereka dikatakan menyembah Yesus. Orang kafir yang tidak mengenal Allah kemudian menyembah Yesus. Tidak berhenti sampai di sana, orang Majus itu pun memberikan rasa syukur dan hormatnya kepada Allah melalui persembahan. Ya, melalui persembahan yang terbaik yang mereka miliki untuk mereka berikan kepada Tuhan. Persembahan menjadi representasi rasa syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan Natal, pengharapan bagi semua orang. Natal juga menunjukkan bahwa pengharapan itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang berkasta tinggi. Ya. Bukan hanya kepada orang-orang yang tinggal di istana, hidup mewah. Tetapi pengharapan itu juga diberikan kepada orang-orang yang berkasta rendah, yang hina, yang pada zaman itu dianggap kasta paling hina atau golongan masyarakat yang paling rendah. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pengharapan itu juga dianugerahkan bagi mereka.
Bukankah tadi telah kita baca firman Tuhan, di sana ada Herodes seorang bangsawan, ada imam kepala seorang rohaniwan, ada ahli-ahli Taurat yang ahli dan pintar di dalam hal kitab suci. Tetapi kalau kita perhatikan berita itu yang pertama dan utama disampaikan oleh malaikat itu bukan kepada mereka. Pada rakyat jelata, kepada gembala, ya, kepada orang yang hina. Menurut saya ini adalah sesuatu penghargaan yang luar biasa, di mana seorang yang sangat tinggi, di mana orang yang sangat terhormat mendatangi orang yang sangat hina dan rendah. Ini adalah sesuatu yang baik sekali ya, sesuatu yang sangat agung sekali yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Tuhan sendiri untuk dan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, tadi dikatakan malaikat itu berkata kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus kota Daud. Itu bukan kepada bangsawan, itu bukan kepada cendekiawan, itu juga bukan kepada para intelektual, bukan. Tetapi kepada, kalau disebut istilah dikatakan kayak gembel begitu ya menurut manusia kebanyakan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, hari ini bagimu juru selamat telah lahir. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bersama bahwa dunia ini adalah tempat yang mendiskriminasi. Dunia ini adalah tempat yang membeda-bedakan, yang membanding-bandingkan. Kalau kita pergi ke suatu wahana game terkenal di kota-kota besar, di negara-negara lain atau di negara-negara maju, ataupun mungkin itu di negara kita. Saya pernah menemukannya di suatu tempat. Itu kalau mau masuk ke wahana permainan begitu, ada tempat antri yang kalau kita bayarannya itu normal, itu antriannya panjang luar biasa, nggak tahu berapa menit baru masuk bisa ke wahana tersebut. Tapi saya lihat ke sebelah kiri, begitu kebetulan saya di sebelah kanan, antri panjang gitu ya. Saya lihat di sebelah kiri, wah nggak ada ngantri, setiap orang datang langsung cus gitu ya, setiap orang datang cus, nggak ada ngantri begitu. Ada tempat yang tidak perlu ngantri untuk orang-orang yang membayar lebih mahal. Ada juga Bapak Ibu sekalian suatu pesawat, kalau kita naik pesawat. Kalau kita membayar lebih mahal, ya kita bisa membayar tiket untuk kelas bisnis, kita bisa duduk di tempat yang lebih baik. Tetapi kalau kita hanya bisa membayar tiket yang normal, yang biasa, maka kita bisa duduknya di tempat yang biasa. Lalu ada juga pertokoan-pertokoan yang menjual barang-barang yang disebut dengan luxury brand, ya, atau barang-barang mewah. Saya pernah melihatnya Bapak Ibu, mungkin saya 2 kali gajian, 3 kali gajian pun gak sanggup beli satu produknya, begitu ya. Saking mahalnya. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang mendiskriminasi sebenarnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi itulah dunia. Ini bukan surga, ini dunia. Makanya kalau kita menghadapinya gak usah heran dan gak usah sakit hati, terima aja. Karena apa? Karena ini memang dunia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang penting Tuhan kita tidak demikian. Tuhan Yesus pada momen Natal ini menunjukkan bahwa perhatiannya bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Bukan hanya kepada kelompok yang miskin, bukan hanya kepada kelompok yang kaya, tidak. Tetapi kepada semua orang. Teristimewa yang miskin tidak usah minder dan tidak usah rendah diri. Karena Tuhan pun menganggap penting, menganggap berharga kita semua. Termasuk orang-orang yang kita anggap diri kita rendah. Bapak Ibu sekalian, apapun status ekonomi kita, bagaimanapun kondisi kita, yang penting bukan harta kita, bukan kemewahan yang kita miliki, tetapi bagi Kristus yang penting adalah apakah kita berpengharapan kepada Dia. Apakah kita berpengharapan kepada Dia?
Apakah Kristus ada di dalam hati kita? Itulah yang terpenting. Tadi sudah saya katakan orang-orang besar saja menyepelekan dan tidak menganggap akan pentingnya Natal. Herodes ketika mendengar berita dari orang Majus bahwa ada raja yang dilahirkan di Bethlehem. Dia ingin mencari Yesus tetapi bukan karena dia ingin menyembah. Bukan karena dia ingin sujud dan memberikan persembahan. Tetapi dia justru takut karena ternyata raja yang sesungguhnya sudah datang. Karena dia hanya raja sementara. Tetapi raja yang sungguh abadi itu adalah Kristus. Apa imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Mereka sudah mendengar informasi bahwa Mesias telah dilahirkan, raja sudah dilahirkan. Ketika Herodes bertanya tentang informasi kelahiran Mesias, mereka hanya memberikan informasi yang akan melengkapi pertanyaan daripada Herodes saja. Tetapi mereka tidak punya pemikiran atau kesadaran bahwa informasi itu mau menyatakan bahwa raja telah lahir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak punya kesadaran itu, mereka tidak punya pengertian itu. Padahal mereka seorang ahli Taurat, mereka ahli agama, imam kepala. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh ironis bukan? Seharusnya kalau berita kelahiran Kristus itu pertama dan utama disampaikan kepada Herodes, bukankah seharusnya berita itu akan cepat menyebar secara terpercaya karena itu datangnya dari raja? Bukankah seharusnya jika berita kelahiran Mesias itu atau juru selamat itu sampainya yang pertama dan utama kepada imam kepala dan ahli Taurat, bukankah seharusnya mereka lebih mudah menyebarkan akan berita keselamatan itu kepada dunia karena mereka memang ahli agama sehingga mudah diterima oleh banyak orang? Tetapi tidak. Tuhan sendiri justru memberikan kepada gembala, bukan kepada orang-orang yang seharusnya memiliki potensi yang sangat besar. Bapak Ibu yang dalam momen Natal ini kita melihat bahwa orang-orang yang tidak menyiapkan hati untuk menyambut Sang Juru Selamat, mereka tidak dihampiri Tuhan. Ya, Herodes tidak siap. Hatinya tidak siap menyambut Kristus di dalam hatinya. Maka momen Natal itu bukan menjadi suatu sukacita ataupun damai sejahtera bagi dirinya. Sama dengan imam kepala dan ahli Taurat. Mereka hatinya tidak siap menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Maka kita lihat meskipun mereka rohaniwan, mereka seorang ahli di dalam kitab suci. Tetapi kepada mereka Allah tidak menyatakan isi hatinya. Tidak menyatakan berita penting di hari Natal kepada mereka. Itu hanya seperti informasi biasa yang tidak penting bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian ketika momen Advent kita diingatkan untuk menyiapkan hati kita. Mengevaluasi diri kita. Untuk menyiapkan kita mendengarkan apakah berita yang akan kita terima dari Allah di momen Natal. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hati yang siap menyambut, setiap hati yang siap untuk boleh menerima akan Kristus yang datang itu dihampiri oleh Tuhan. Dan mereka diberikan akan firman-Nya, diberikan akan berkat yang berasal daripada surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pengharapan itu memberi kesempatan untuk percaya dan diselamatkan kepada semua orang tanpa batas. Ada orang yang menolaknya seperti Herodes, imam kepala dan juga ahli Taurat. Tetapi ada orang yang menerimanya seperti para gembala dan juga orang Majus. Mereka bersuka cita, mereka diberkati Tuhan, hatinya limpah dengan syukur menyambut Natal dan merayakan Natal. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, pengharapan.
itu juga adalah untuk memberi ketenangan bagi setiap orang. Ya. Jadi tadi sudah disimbolkan seperti sauh. Sauh itu tadi dikatakan supaya kapal itu tidak hanyut, supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak ataupun gelombang. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada ombak, ada gelombang, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tetapi dikatakan pengharapan itu memberi ketenangan. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu kita banyak mendengar bahwa banyak bencana-bencana alam terjadi di Indonesia? Hari-hari ini kita mendengar banyak sekali gempa terjadi di sana sini. Kecil, sedang, besar. Ya, bencana alam terjadi di mana-mana di Indonesia. Pasti hal ini juga membuat kita was-was, ya. Karena tempat kita sendiri berada di sekitar laut. Terjadi ada informasi-informasi tentang gempa, tentang tsunami. Tentu ini adalah hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Tapi ingat bahwa kedatangan pengharapan itu memberi kita ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih, ada orang-orang sudah pernah sakit, tapi ada lagi penyakit yang lain. Ada lagi penyakit yang lain. Tentu itu juga membuat kita tidak tenang, bukan? Gundah gulana. Sepertinya ombak berderu begitu besar. Kok sudah sakit, masih sakit lagi. Kok masih ada penyakit lagi, ya? Itu bisa menjadi juga suatu gelombang atau ombak yang menerpa. Kadang kita sudah sekolah, sudah kuliah, cari kerja, nggak dapat-dapat. Ini juga adalah persoalan yang sangat membuat kita susah. Ini menyesakkan sebenarnya. Ada banyak gelombang-gelombang yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Baik itu menyangkut persoalan perekonomian, rumah tangga, pasangan suami istri. Saya percaya banyak gelombang yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Tetapi pengharapan itu memberi kita ketenangan. Dia tidak akan memberikan kita ketenangan dengan serta-merta. Ingat itu. Ketenangan itu tidak terjadi dengan serta-merta, tetapi kita harus berseru kepada Dia. Mintalah Dia menenangkan ombak kehidupan yang sedang kita hadapi. Supaya ombak itu benar-benar tenang. Karena Yesus berkata, diam. Biarlah setiap kita yang membutuhkan akan keselamatan, membutuhkan akan iman, biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang membutuhkan juga ketenangan di dalam hidup, mari kita juga datang kepada Yesus. Biarlah pengharapan yang datang dari surga itu memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga untuk menyelamatkan kami, orang berdosa, dan untuk menyelamatkan kami dari setiap masalah-masalah kehidupan yang kami hadapi setiap hari. Tuhan, tolong kami supaya dapat melakukan bagian daripada firman Tuhan ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, apa yang kami dengar menjadi nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, jika memang membutuhkan juru selamat karena belum diselamatkan, biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan melawat jemaat-Mu. Jika memang ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang diterpa badai kehidupan, sehingga kehidupan mereka terasa terombang-ambing, biarlah mereka melihat dan memandang kepada Kristus yang bisa menenangkan angin ribut. Jika Kristus berkata diam, maka tidak akan ada yang bisa ribut. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan juga berkata bicara dan ribut, tidak ada juga yang akan mendiamkannya.
Karena itu biarlah kami senantiasa datang bersandar kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang agung dan penting itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu Tuhan di hari Natal ini. Supaya kami layak menyambut akan kelahiran-Mu, merayakan akan momen kelahiran-Mu di dunia ini. Turunlah berkat-Mu atas kami sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.